Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Denny Siregar yang berjudul Gugat Telkomsel. Kita langsung mulai videonya dan besok akan kita komentari. Pernah nonton film Enemy of the State? Film tahun 98 yang dibintangi Will Smith ini bercerita tentang bagaimana seandainya semua kehidupan pribadi kita dipantau oleh sebuah lembaga. Mulai di mana kita tinggal, di mana kita kerja, sampai apa yang kita lakukan sehari-hari, mereka tahu. Mereka membongkar data pribadi kita sehingga tidak ada lagi ruang pribadi dan rahasia untuk kita sembunyikan. Dalam ruang yang berbeda, situasi saya sekarang mirip dengan film Enemy of the State itu. Tiba-tiba data pribadi saya dibongkar oleh sebuah akun yang selama ini berbeda pandangan dalam politik. Dia bisa tahu di mana rumah saya, siapa saja nama-nama keluarga saya, termasuk di mana anak saya sekolah dan apa akun media sosial mereka. Ketika dia berhasil membuka kunci ruang pribadi saya, dia lalu menyebarkannya ke publik lewat media sosial. Dan sejak itu, hari-hari keluarga saya pun berubah. Media sosial anak-anak saya dibanjiri makian oleh banyak orang yang selama ini membenci saya. Kehidupan pribadi mereka dibongkar dan diintimidasi di media sosial. Ruang pribadi saya pun menjadi terbuka, telanjang di depan publik tanpa bisa melawan. Anda bisa bayangkan bagaimana mental keluarga saya dalam menghadapi situasi itu. Mungkin kalau keluarga saya tidak kuat, mereka bisa gila. Dan meskipun mereka kuat, mereka pasti terpengaruh dengan intimidasi itu. Intimidasi itu belum selesai. Di mana keluarga saya tinggal pun dilacak. Alamat saya dibongkar dan mereka menggunakan Google Maps untuk memotret rumah saya dan mengirimkannya ke anak-anak sambil mengancam kalau mereka akan mendatangi rumah untuk membunuh anak-anak, membakar, bahkan ingin memenggal mereka karena dianggap sudah halal darahnya seperti papanya. Dan ini akan terus berlangsung selama mereka tahu di mana saya tinggal dan di mana anak-anak sekolah. Sehingga setiap kali ada perbedaan pendapat, mereka akan kembali menyebarkan data saya ke orang-orang yang membenci supaya terpicu untuk berbuat kekerasan kepada keluarga saya. Bagaimana kalau Anda yang berada pada posisi seperti saya? Nyawa pasangan Anda, anak-anak Anda, sampai orang tua Anda terancam hanya karena ada orang-orang yang tidak suka kepada Anda. Ntar guys, gini. Saya mau komentar dulu ya, sebelum saya lupa. Gini, kita perlu tahu dulu ya, apa kita lakukan itu ya, kayak kita ngomongin itu kita harus pertanggungjawabkan gitu di depan publik, di depan Allah SWT juga, di depan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Jadi guys, apakah kita berada di sisi baik atau buruk gitu. Jadi Rasulullah itu ya, ketika dia berdakwah itu kan yang pastilah kalau kita berdakwah tentang kebaikan itu pasti nggak suka tuh orang-orang kafir yang musuh dia gitu, orang-orang kafir Quraisy gitu kan, atau orang-orang munafik. Nah, jadi selain beliau menyampaikan kebaikan, jadi beliau tuh bahkan diancam dibunuh gitu, diancam dibunuh, bahkan berikutnya disiksa gitu kan, ada dibunuh juga, ada juga keluarganya diancam gitu kan. Jadi apa yang selama ini persis dialami Rasulullah dalam konteks ya, intimidasi, teror dan pembunuhan segala macamnya. Tapi Rasulullah itu sudah terjadi, ini belum. Ini hanya pada tahap ancaman. Rasulullah sudah menerima hal itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, sama seperti apa ya? Saya ngomong yang dialami ini itu adalah dia tuh melakukan hal seperti Rasulullah katakan. Tidak, dia bertolak belakang dengan Rasulullah lakukan. Rasulullah tidak mengajarkan untuk membenci orang, untuk mengatakan orang lain itu radikal, untuk mengatakan orang lain itu intoleran, untuk mengatakan orang lain itu kala gurun, menyebut orang nama binatang. Rasulullah pernah mengajarkan gitu. Nah, itulah perbuatan kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu mengatakan ya, Nabi Muhammad itu adalah radikal. Kenapa? Nabi Muhammad itu hendak mengubah agama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu agamanya kan menyembah berhala. Nabi Muhammad itu hendak mengubah itu semua. Nabi Muhammad itu dicap radikal.
Nah, jadi Cep intoleran. Kenapa? Dia tidak lagi mau toleran kepada sukunya. Ya kan? Dikasih sukunya nawarkan, ini ada emas. Kamu boleh ambil apa saja kamu suka, kamu boleh ambil apa saja kamu mau. Nabi Muhammad menolaknya. Jadi Nabi Muhammad pun digelari intoleran oleh mereka. Bahkan digelari juga anti apa nih? Anti kaumnya gitu. Karena Muhammad itu seperti melawan kaumnya, dalam artian dia menolak semua yang dikatakan kaumnya, ya kan? Dia tetap menyebarkan agama Islam, walaupun dikatakan bahkan dikatakan seandainya pun mereka meletakkan tangan matahari di pundak kanan, di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur di dakwah ini. Nah, jadi dia digelari oleh kaum kafir itu anti berhala, apalagi anti ideologi penyembahan berhala gitu, radikal, teroris bahkan dikatakan, ya kan? Karena Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu nggak pernah melakukan teror loh guys, tapi disebut teroris gitu, ya kan? Dilabeli teroris. Dia nggak pernah melakukan teror apapun itu, bahkan dia yang teror gitu. Jadi jadi mereka anggap Nabi Muhammad itu meneror agama Nabi Muhammad mereka gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu seperti itu gitu. Nah, ini orang-orang yang dilabeli ini itulah yang posisinya sekarang di posisi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka dilabeli kala gurun, gitu kan, radikal, intoleran, teroris dan segala macamnya gitu kan. Hanya karena mereka tuh hendak menegakkan syariat Islam. Kan? Mereka pengen hidup Islam itu diluruskan, ditegakkan. Nggak mau Islam itu dinodai oleh LGBT, oleh apalagi maksiat, oleh penyimpangan akidah seperti Syiah, lalu apalagi sosialis, komunis dan lain sebagainya. Mereka hendak berpegang teguh pada Islam yang berpegang pada fikih, ya kan, juga dengan syariatnya gitu. Nah, jadi apa yang menimpa Nabi adalah apa yang menimpa oleh kelompok 212, kelompok-kelompok yang dikatakan seperti itu, dan dikatakan dituduhlah sebagai kafir gurun gitu kan, intoleran, radikal gitu kan. Itu yang mereka alami. Nah, sehingga tentu yang di posisi Denny inilah posisinya kaum kafir Quraisy itu, ya kan. Meskipun Denny ini bukan orang kafir atau kan, tapi dia adalah termasuk orang-orang munafik. Ya, dia beragama Islam tapi dia menyerang saudara lain dengan melabeli mereka dengan kata-kata buruk, radikal, intoleran, teroris, itu kan kata gurun. Pernah nggak saya tanya Rasulullah mengajarkan hal itu? Hai umatku, ya kan, kasihlah label kepada saudara-saudaramu, kasihlah mereka, kalian boleh kasih label saudara-saudara kalian itu dengan radikal, intoleran, teroris, kata gurun, boleh. Ada nggak Nabi mengajarkan seperti itu? Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi hanya mengajarkan ya, kalau ada maksiat, ada kezaliman, kita harus bisa ubah dengan tangan, kekuasaan. Ya. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau minimal tidak menyukai dalam hati. Itu yang Nabi ajarkan untuk bertindak tegas ya terhadap maksiat, terhadap satu hal yang salah, yang menyimpang gitu. Jadi bukan dengan melabeli saudara-saudara kita dengan kata-kata yang kita kutuk itu kan perbuatannya. Misal gini, ada saudara kita tuh yang bom bunuh diri. Nah, itu ada kutuk bom dirinya gitu. Orangnya itu bukan kita kutuk orangnya, tapi perbuatannya gitu. Kan? Nah, itu pada yang kelewatan. Tapi yang masa sih orang-orang yang tidak melakukan makar, mereka kan hanya demo, mereka menuntut demo, ya kan, menyampaikan aspirasi pendapat, ya kan. Mereka tidak pernah melakukan rusuh, mereka tidak pernah melakukan makar, mereka hanya menyampaikan aspirasi dengan jumlah yang banyak gitu, kan. Kalau mau tuh mereka bisa melakukan kerusakan, tapi mereka tidak melakukan kerusakan, mereka hanya menyampaikan informasi, menyampaikan aspirasi, tapi itu dituduh macam-macam gitu. Nah, jadi ada nggak Rasulullah mengajarkan itu? Dan ini jelas yang dilakukan ini selama ini adalah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Dan itulah yang menimpa Rasulullah. Yang label-label dengan ini itu adalah yang pernah label itu menimpa Rasulullah, dicap oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jadi Anda bayangkan coba, ya kan? Gini guys, kalau kita berbuat sesuatu ya, kayak saya nih, saya bikin komentar, saya harus mempertanggungjawabkannya. Apa komentar saya nih kan sama ini kan komentar saya selalu membela gitu kan,
membela orang-orang yang dizolimi, yang dilabeli oleh Denny Siregar dan kawan-kawan ini. Saya membela mereka. Saya nggak suka saudara-saudara saya sesama muslim itu dihina, dikatakan kata gurun lah, radikal intoleran, teroris, dihina-hina, dihina seperti itu saya nggak setuju. Nah, saya buat video komentar membela mereka. Nah, saya bertanggung jawab itu di hadapan Allah, gitu guys. Nah, yang dilakukan Denny Siregar itu adalah memancing. Gini, saya kasih poinnya. Pasti yang benci saya juga ada. Yang benci saya ada, yang benci Denny ada, dan yang benci 212 juga ada. Nah, gini kasih poinnya guys. Saya kasih poinnya ya, gini. Kalau semakin banyak yang menyerang kita, ya, bahkan sampai mengancam untuk membunuh, ya kan, menurut segala macam gitu kan. Yang banyak yang melakukannya ya. Itu berarti itulah yang yang menentukan nilai di masyarakat itu. Ya kan? Kalau masyarakat itu saya katakan ya, misalnya mereka nggak setuju dengan saya gitu, ya kan, lalu kita harus lihat dulu apa yang saya sampaikan, apakah kebaikan atau keburukan gitu. Apakah saya pernah melabeli saudara saya dengan kata-kata radikal, kata gurun? Kan tidak pernah. Berarti kalau ada benci saya, berarti dia jahat. Itu poinnya. Berarti dia tuh saya yang benar dan dia jahat. Ya kan? Nah, tapi kalau yang Anda ucapkan itu ya menyinggung banyak orang, ya kan? Dan saya katakan ya. Ya kalau Anda melabeli orang itu bagaimana? Coba ada bayangkan berapa orang yang ada labeli kalau gurun. Coba saya bayangkan gini. Ada orang misalnya kayak cebong sama kampret aja, itu sebenarnya menimbulkan kemarahan loh guys, itu menimbulkan kebencian. Kita nggak boleh nyebut orang dengan sebutan cebong atau kampret, nggak boleh gitu, karena orang nggak ada yang mau dijamakan dengan cebong, dengan kampret, dengan kagurun, nggak ada. Apalagi tambahkan teroris, ini kan gila bener gitu kan, teroris loh, ya kan, 212 tuh teroris gitu. Kalau kita ngomong terus, yang kita ingat itu adalah para penjajah, lalu Israel, apalagi junta militer Myanmar, apalagi rezim komunis yang menzalimi Muslim Uighur, pentontaran yang membantai umat muslimin yang sholat Jumat di New Zealand, pelaku bunuh diri, kan itu yang kalau kita ngomong tentang teroris, itu yang kita ingat. Nah, itu label tuh dilekatkan kepada umat Islam yang berpegang pada syariat. Anda bayangkan bagaimana mereka marahnya. Mereka nggak merasa teroris, mereka nggak merasa radikal, mereka nggak merasa intoleran, mereka nggak merasa semua itu, label-label itu, mereka semua nggak merasa itu bukan mereka, tentu mereka marah gitu. Mereka marah, dan mereka melakukan kemana itu dengan kepada orang yang melabeli mereka. Makanya kuncinya guys, kalau nggak mau dimarahi orang ya, dimarahi orang dalam artian yang nggak tepat ya, dimana orang dalam artian yang layak kita terima, jangan melabeli orang gitu. Saya nggak mau melabeli orang dengan sebutan buruk gitu kan, radikal lah, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, apalagi kala gurun, tidak kayak Denny Siregar nih atau kawan-kawan saya katakan gagal paham, sok pintar, apalagi sok tahu, apalagi misalnya mereka nih, saya nggak pernah mengatakan mereka komunis, nggak pernah, karena saya nggak punya bukti untuk itu gitu kan, dan itu berat sekali kata-kata itu kan. Lalu seperti saya katakan mereka ini adalah liberal, sekuler. Itu kan nggak buruk. Liberal sekuler kan nggak buruk, bukan suatu hal buruk. Memang salah dalam arti gini. Di mata umat beragama, liberal sekuler itu salah gitu. Tapi itu nggak separah kata gurun atau radikal, teroris. Pada sebut kata-kata liberal, apa yang Anda ingat? Liberal, sekuler. Yang Anda ingat adalah Eropa, Amerika. Kan mereka itu yang berpaham sekuler, liberal. Tapi kalau Anda bilang teroris, yang Anda ingat adalah bentontaran gitu kan, ISIS. Anda bayangkan coba, anak-anak itu teroris, anak-anak adik-adikku calon teroris yang dikatakan di Siregar kemarin, adik-adikku calon teroris. Orang langsung membayangkan anak itu nanti akan besar jadi seperti bentontaran, akan menjadi seperti pelaku bom diri, akan menjadi seperti ISIS. Ini kan jahat sekali, gitu kan? Siapa nggak marah coba? Makanya yang dilakukan ini itu adalah ujaran kebencian yang memancing orang untuk wajar kalau dia dibenci karena dia suka melakukan fitnah. Anak-anak kecil itu guys dituduh seperti itu coba. Kalau dituduh misalnya ini anak-anak nanti besar jadi sekuler liberal masih mending, ya kan, masih sopan. Meskipun salah di mata orang beragama,
orang beragama nggak boleh sosialis, nggak boleh liberal, sekuler nggak boleh. Kita harus tetap jadi umat Muslim yang berpegang pada syariat gitu. Nah, jadi yang dilakukan ini guys memang betul-betul apa ya, menimbulkan kemarahan umat Islam ya, yang dituduh dia gitu. Ingat kelompok 212 tuh banyak pendukungnya loh. Anda lihat waktu demo di Monas kemarin tuh, itu berapa kali tuh ya, banyak sekali tuh guys. Ada yang bilang 7 juta, ada yang bilang 15 juta gitu kan. Bahkan banyak yang bisa datang loh, karena banyak upaya untuk pengobosan jalan. Banyak juga orang harus kerja, nggak bisa meninggalkan pekerjaannya gitu. Yang pergi itu paling orang pekerjaan nekat. Ada yang sampai dipecat kan pekerjaannya kan, karena dia disuruh milih bosnya. Kalau pergi kamu dipecat, dia milih pergi gitu. Akhirnya dia dapat kerja dari dari kelompok 212. Kemudian ada yang ada pekerjaan ditawari ke dia gitu. Alhamdulillah gitu. Dia kehilangan pekerjaannya karena dia ikut demo, tapi dia mendapatkan gantinya yang diberikan oleh salah satu peserta demo guys. Jadi intinya adalah apa yang Anda bela gitu. Apakah Anda membela kebenaran atau Anda membela kesalahan? Kalau Anda membela kebenaran, ya Anda tentu akan kuat. Anda akan kuat. Ya. Saya insya Allah kuat gitu. Kalau saya misalnya dibully, makanya saya ketika ada orang bully saya senyum aja. Emosi ada, tapi saya tahu saya berada di pihak benar. Allah melihat ini semua. Ya, saya tahu ada Allah yang menyaksikan lisan saya terucap, menyaksikan apa yang saya bela, apa yang saya aspirasikan, apa yang saya komentari. Allah melihat itu. Dan saya berani bertanggung bukan hanya di luar manusia, tapi juga di hadapan Allah SWT. Dan saya tahu ganjarannya nanti, saya tahu apa yang saya dapatkan nanti. Maka saya tidak pernah khawatir. Banyak orang yang bully saya tentunya orang-orang yang nggak suka sama saya juga ada. Tapi saya nggak pernah berpusing. Semakin mereka bully saya, pahala mereka akan disampaikan saya. Gitu. Kalau mereka mengancam mendorong saya yakin itu nggak mungkin terjadi. Kecuali orang-orang yang betul-betul orang-orang yang betul benci dan mati gini, saya betul-betul mengganggu mereka gitu, mungkin terjadi. Jadi saya nggak pernah khawatir karena itu, karena saya kan nanti akan mendapatkan gantinya kalau di akhirat. Nah kalau dia ini mempercayai itu, kalau dia yakin dia pihak yang zolimi dan artinya dia benar, dia nggak perlu khawatir dia. Ya, nggak perlu khawatir karena dia tahu nanti akan mendapat ganjarannya. Tapi sayangnya tidak. Perbuatan ini memang salah guys, kita akui masalah. Dia melabeli saudara-saudaranya sama muslim dengan sebutan buruk gitu. Jadi kalau Anda melabeli, gini aja lah gampangnya. Coba Anda ngomong deh, Anda ngomongin. Misalnya dosa lagi kita skop luas gitu ya. Anda ngomong nih. Anda ngomong dengan teman Anda ya. Itu tetangga kita depan itu adalah radikal itu. Itu teroris tuh. Anti Pancasila, anti NKRI. Intoleran. Itu anaknya jadi calon teroris tuh. Marah nggak tetangga Anda itu? Marah, tentu saja marah. Gitu. Bahkan bukan cuma beragama Islam. Misal dia agama Kristen, Hindu atau Buddha, Anda sebutkan dia, tuh anaknya tuh nanti tuh yang agama itu tuh udah besar jadi teroris, pasti marah dia. Kalau dia tahu itu, coba. Dia akan datangin rumah Anda. Apa kamu bilang anak saya jadi teroris gitu coba? Enak aja kamu bilang anak saya jadi teroris. Sama kayak misalnya saya katakan gini, nanti nih anak Denny kalau besar tuh jadi teroris, marah nggak dia? Marah gitu, pasti dia marah. Anak dia kan diintimidasi nih, dikatakan macam-macam. Sama, mengatakan orang lain dengan kata teroris itu sama. Jadi apa yang menimpa Denny ini adalah buah dari apa yang dilakukan dia. Dia mengatakan anak orang lain itu ajaran teroris, anak dia katakan sama orang lain. Dia mengatakan melabeli orang lain dengan kata-kata itu semua, dia akan dilabeli orang juga gitu. Makanya hukum Allah tuh kita tuh itulah hukum keadilan. Apa kita lakukan itu kita terima. Itu yang kita terima. Makanya saya menghindari label-label itu. Saya nggak pernah mau mengatakan orang lain itu anak itu adalah calon PKI. Saya nggak mau. Itu anak calon komunis, nggak mau. Bahkan menyebut orang lain komunisme saya nggak mau, karena nggak ada bukti, gitu kan? Nggak ada bukti. Tapi kalau kayak liberal, sekuler itu ada bukti, ya. Kan pemikiran sekuler itu gini. Komunis itu kan pemikiran yang ada pemikiran itu nggak perlu diakui guys. Misalnya saya ngomong gini misalnya, kayak kemarin ada tuh yang salah satu kader dari PSI mengatakan, menurut saya kalau di tempat tidur itu ya kalau kita suka sama suka ya kan, asal di tempat pribadi privat kita boleh melakukan hubungan dengan siapa saja gitu ya kan, toh sama suka nggak boleh ditangkap, nggak boleh masa itu mengganggu gitu. Nah ini kan udah berpikiran sekuler gitu.
Dalam artian dia tidak lagi tunduk pada Tuhannya, tidak lagi tunduk pada adat budaya, dia tunduk pada diri dia sendiri, ya kan? Dia nggak mau dengar kata Tuhan melarang untuk berzina, gitu. Tuhan bilang itu salah, dia bilang benar, kan di ruang publik, di ruang pribadi, bukan ruang publik, kan suka sama suka. Tuhan bilang itu salah, itu zina. Masyarakat juga bilang salah. Kenapa kamu berzina di rumah? Kenapa kamu bukan murid menunggu berduaan? Kita tahu masa kita ada yang keras, guys. Ada yang nggak mau, nggak terima dengan orang itu mesum gitu kan jatuhnya mesum gitu. Nah, walaupun dilakukan di rumah pribadi, kos-kosan mesum itu kan grebek gitu sama warga nggak senang, tempatnya dicemari maksiat. Tapi apa kata dia? Coba kata PS ini waktu itu dia katakan dia cari ya, kalau ruang pribadi privat apa salahnya, uang suka suka. Jadi itu intinya adalah itu sekuler. Jadi dia nggak perlu berdiri dia aku sekuler, nggak perlu. Kita bisa tahu dari perilakunya gitu, dari yang ucapan dia gitu. Nah, komunis nggak bisa seperti itu, gitu kan? Nggak bisa. Kecuali dia katakan aku nih komunis, atau itu pun belum bisa dipercaya juga gitu. Oh, ada bukti yang mendukung, karena komunisnya adalah tuduhan serius, guys. Betul-betul apalagi negara kita melarang tetap komunis gitu. Ada punya larangan untuk komunis. Jadi jelas komunis itu hal terlarang. Beda dengan liberal sekuler. Anda masih boleh liberal sekuler di negeri ini masih boleh. Komunis tidak gitu. Jadi sama teroris juga nggak boleh di negeri ini. Teroris komunis itu nggak boleh gitu kan. Apalagi intinya hal itu gitu. Jadi dia melakukan itu dan ini buah dari semua yang dilakukannya. Jadi makanya saya sebenarnya gini, kalau ada banyak masyarakat yang bully dia, menyerang dia, itu saya melihat berarti masyarakatnya cerdas gitu. Berarti mereka ini adalah yang terdampak, yang merasakan ini kata-kata sudah kelewatan gitu, kata-kata dia gitu. Karena dia melebeli saya aja sebenarnya guys, kalau saya rasa saya juga bisa melakukan itu gitu. Ada bayangkan berarti kalau gitu anak saya adalah calon teroris, apalagi saya adalah kadal gurun, saya adalah saya adalah radikal, teroris, intoleran saya ini, anti Pancasila, anti NKRI. Kan tidak, kan? Saya bisa marah sama dia, tapi saya milih tidak melakukan itu, kan? Tapi ada orang-orang nggak bisa terima itu, kan? Makanya label-label ini sangat dihindari, guys. Jangan pernah melabeli orang. Kalau kita nggak mau dibully, kalau kita nggak mau diintimidasi, jangan pernah melabeli orang. Apalagi label-label jahat seperti ini, teroris, radikal tuh jangan pernah lakukan. Jadi posisi Dennis Tega itu adalah dia mendapatkan balasan dari apa yang terbuat dia. Tapi saya nggak setuju ya, misalnya ada orang-orang yang mengatakan ancam-ancam pembunuhan itu saya nggak setuju. Misalnya nanti kamu mati Denny, dia saya akan bunuh kamu, darah kamu halal dan lain-lain sebagainya. Yang menentukan darah Denny halal itu bukan kita, tapi penguasa, pemimpin. Jadi gini, yang punya hak untuk gini guys, kita kalau berada di sistem syariat Islam ya, itu yang menentukan orang itu halal darah itu adalah penguasa, bukan. Jadi rakyat itu nggak boleh membunuh, nggak boleh. Rakyat itu nggak boleh bunuh orang, nggak boleh. Yang boleh melakukan hukuman itu penguasa dalam sistem khilafah. Misalnya ada orang tuh berzina atau orang tuh orang tuh melakukan hal seperti itulah kan, melakukan hal yang seharusnya kayak menghina agama itu kan halal darahnya. Itu yang bisa melakukan hukuman itu adalah pemimpin. Kita rakyat nggak bisa gitu. Makanya saya nggak setuju ketika ada orang-orang mengancam kamu mati ya, anak kamu awas ya. Itu saya nggak setuju. Kalau ada orang seperti itu saya nggak setuju gitu. Tapi mungkin mereka sudah marah besar pada ini gitu. Ya. Coba deh gini aja tes. Ini coba ke depan rumahnya atau ngomongin tetangga lah. Itu tetangga saya itu adalah radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, anti anak itu bisa ditulis. Apa pendapat kalau dengar tetangga itu apa terjadi? Oh, bisa didatangi. Lu apa bilang-bilang masuk, lu apa ngomongin gua gitu. Coba bayangkan tuh. Ya kan? Karena ini berat loh, guys. Tuduhan ini berat loh. Radikal, teroris itu bukan main-main tuduhan itu. Kalau liberal sekuler itu masih mending. Misal saya dikatakan kamu liberal Bobby, sekuler. Oh, masih mending. Memang salah di mata agama, tapi saya analoginya persamaannya Eropa, dunia Barat, Amerika, kan? Nggak bisa dijustifikasi salah menurut semua gitu. Hanya salah bagi umat beragama. Tapi kalau radikal, teroris itu pasti semuanya sudah setuju. Mau Anda beragama, apapun itu, mau Anda tidak beragama, Anda pasti nggak setuju itu. Nah, isi itu kenanya guys. Makanya kalau
ya itu saya katakan kalau masih kata-kata radikal kasih katakan liberal sekuler itu gagal paham ya, so tahu so pintar, itu masih bisa diterima oleh semuanya gitu. Masih diterima, masih layak diucapkan gitu. Dalam artian tidak separah kalau Anda katakan komunis atau radikal teroris, itu sudah luar biasa gitu. Ini bukan main-main, karena berhubungan dengan nyawa orang-orang yang Anda sayangi dan tidak berdosa. Pertanyaannya, sepintar apakah akun yang membongkar data pribadi saya itu? Apakah dia memang hacker yang bisa membobol data dari sebuah perusahaan provider besar seperti Telkomsel itu? Tidak. Dia tidak pintar dan dia bukan hacker. Dia hanya punya jaringan orang dalam di provider yang membagi data saya ke dia untuk disebarkan ke publik. Dan dari data yang diberikan oleh orang dalam itu, akun itu kemudian mencari jejak saya berdasarkan nomor KTP dan kartu keluarga yang menjadi syarat waktu kita registrasi kartu supaya kartu tidak hangus. Dan dari sanalah semua informasi pribadi kita terbongkar habis. Pertanyaannya lagi, siapakah orang dalam yang dengan seenaknya membagikan data pribadi seseorang kepada orang lain untuk berbuat jahat? Ini guys ya, saya ingat kemarin kasus pemerintah India. Anda tahu pemerintah India tuh memblokir aplikasi seperti TikTok, Bigo Live, gitu kan. Dan beberapa aplikasi lainnya itu ya dengan alasan itu aplikasi itu menyedot data rahasia dari orang India maupun pemerintahnya untuk sebarkan jadi konsumsi publik, digunakan untuk hal-hal yang kepentingan mereka. Itu pemerintah India memblokir. Jadi guys gini ini kalau kita bicara kasus itu banyak terjadi, ya kan, banyak terjadi. Jadi itu menurut saya itu bukan kasus biasa. Memang itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kasus ini bukan hanya menimpa DSCK sendiri gitu. Nah itu PR kita bersama sebenarnya ya untuk mencegah itu, karena akun itu kan bisa pribadi gitu. Tapi intinya sekali lagi adalah yang mau saya sampaikan adalah apa bisa terjadi. Hacker tuh guys, Anda tahu ya, mereka tuh bisa membobol loh, yang salah. Maka ada hacker itu yang bisa membobol rekening bank gitu kan. Jadi jangan salah, hacker ini bukan orang sembarangan gitu. Kalau mereka paham gitu kan, mereka bisa melakukan banyak hal gitu. Bahkan kita tahu kemarin waktu Pilpres juga ada informasi tentang hacker yang bisa meretas dari luar Indonesia gitu kan. Itu. Padahal mereka melakukan dari luar gitu. Jadi intinya adalah hackernya adalah orang-orang yang ahli dan kalau nggak ahli mereka nggak sebut hacker gitu. Kalau cuman mencari lacak dari biasa itu mereka bukan hacker. Hacker itu adalah orang-orang yang paham di bidangnya dan ahli dan melakukan pembobolan gitu kan, pengambilan data dan sebagainya. Dia bukan orang sembarangan guys. Ini pertanyaan yang sama di benak kita semua dan harus kita tanyakan bersama kepada provider yang memegang data-data pribadi kita. Dan di luar itu semua, saya bertanya kepada provider besar yang bernama Telkomsel, tempat saya menitipkan nomor KTP dan kartu keluarga saya waktu registrasi nomor. Telkomsel bukan perusahaan kaleng-kaleng. Nah gini loh guys, yang membuat peraturan itu kan pemerintah kemarin. Pemerintah mewajibkan untuk registrasi kartu dengan KTP dan kartu keluarga. Itu bukan kebijakan Telkomsel. Telkomsel hanya menjalankan peraturan dari pemerintah gitu. Ya. Logika gini, saya beli kartu nih guys, ya kartu pakai data atau kartu apa itu, saya kan di kartu loh. Soalnya saya pakai Smartpen, lalu saya pakai kartu Excel gitu. Saya nggak perlu registrasi loh guys. Ketika saya aktifkan kartu, saya tinggal tekan ketika ada kunci menu untuk registrasi kartu, saya tinggal tekan tolak terus gitu sampai 4 kali 5 kali. Akhirnya nggak perlu registrasi, masuk. Jadi guys, Telkomsel, Excel itu semua mereka tuh hanya mengikuti kewajiban dari peraturan pemerintah untuk menerapkan KTP dan keluarga. Dan itu pernah diprotes oleh Ustaz Gus Nur kemarin. Dia katakan, untuk apa ini KTP KK? Untuk apa KTP KK diminta untuk sebagai ini? Dia nggak setuju, dia nggak mau waktu itu daftarkan. Katanya bela saya nggak pakai nomor daripada saya harus memberikan KTP dan kartu keluarga saya. Itu pernah kritik oleh Gus Nur kemarin.
Nah, makanya ini tuh seharusnya dia mengkritik pemerintah, ya, bukan Telkomsel yang digugat dia gitu. Nah, jadi gini, mungkin salah Telkomsel adalah dia tidak bisa menjaga data itu, oke. Tapi kan kenapa KTP dan KK itu dia harus diambil itu kan pemerintah, kebijakan pemerintah. Jadi dua-duanya salah, baik pemerintah maupun Telkomsel. Kenapa pemerintah tuh harus melakukan itu gitu, ya kan? Oke lah, alasannya mungkin baik. Untuk apa namanya, untuk agar tidak ada orang-orang yang nggak bisa dilacak gitu kan. Kan pemerintah kan melakukan itu, pemerintah tuh butuh data itu biar orang tuh bisa dilacak, siapa yang buat jahat nih dilacak, ditangkap gitu kan. Maka itu gampang nangkap teroris di situ, dan nangkap orang-orang yang jatuh di situ. Dan juga kadang orang baik juga tangkap kan, kita banyak juga lihat kasus itu kan. Ini dia adalah apa pemerintah lah mau nangkap apa siapapun itu, pemerintah pakai data itu, sehingga pemerintah itu ya membutuhkan KTP KK itu. Nah, Telkomsel hanya menjalankan peraturan itu gitu. Ini pemerintah pun sebenarnya guys menggunakan data kita untuk itu, pemerintah, ya kan? Bukan hanya hacker itu, bahkan pemerintah juga pegang data kita loh. KPK pegang KTP KK gitu. Cuman mungkin pemerintah belum belum terbukti bocor datanya gitu, belum terbukti gitu bocor datanya kan. Tapi mau saya katakan adalah, menurut saya ya, bocor data itu menurut saya tuh bukan suatu hal yang menurut saya terlalu masalah gitu, bukan masalah. Kalau Anda orang terbuka ya, atau Anda orang yang ibaratnya yang ya ada dia banyak kan usaha-usaha kita transport rumahnya, alamannya, anak-anak istrinya. Makanya poligami lagi malah. Mereka tidak ada masalah itu gitu kan. Karena mereka yakin perbuatan mereka baik gitu. Nah, jadi kalau anda masalah normal baik, Anda selalu nggak khawatir ketika data Anda tuh tersebar gitu. Bahkan Anda kayak artis itu Raffi Ahmad dan sebagainya, kan orang tahu di mana rumah mereka, anak mereka siapa aja, anak mereka membuat vlog untuk mempublikasikan kegiatan mereka gitu. Dan netizen tentu ada yang nyinyir, ada yang nggak suka gitu kan. Tapi mereka selama mereka itu tidak salah, mereka tidak mengundang kebencian, dalam artian mereka dengan sengaja. Contoh misalnya ada artis mengatakan kamu ini teroris gitu, atau orang ini teroris gitu. Jadi oke. Paling mungkin dia orang benci dia karena dia menunjukkan kekayaan dia. Nah itu kan bukan kesalahan dia dalam artian dia sengaja gitu. Bukan menghina orang, aku kaya nih kalian miskin, kan bukan seperti itu. Ini misalnya grup 2 tuh grup miskin gitu, karena nggak seperti itu. Dia hanya menunjukkan kekayaan dia gitu. Nah itu aja dibully sama netizen, itu aja kan, dibully sama netizen. Dan mereka tenang gitu, kan mereka tuh nggak tenang amat, tapi mereka tuh nggak sekhawatir Denny, karena mereka tahu yang mereka lakukan ini tidak seperti yang Denny lakukan. Mereka tidak pernah melabeli orang yang teroris, radikal gitu. Paling yang melakukan itu ditangkap seperti beberapa artis itu kan. Nah itulah kalau itu bukti kalau bisa menjadikan bukti kalau mereka tuh melenceng gitu. Makanya ini adalah ini adalah yang alami Denny ini banyak orang alami gitu. Bahkan mereka dengan sengaja melakukan itu. Gitu. Dalam artian yang dialami Denny semacam teror ataupun itu kan. Mereka alami itu. Bahkan artis juga ada ajang dibunuh gitu kan. Artis-artis itu kan. Tapi kan faktanya mereka tidak dibunuh. Dan mereka pun tidak melakukan separah Denny gitu. Jadi kalau menurut saya kasihan lebih pada artis-artis itu lagi. Atau orang-orang yang tidak melakukan kejahatan tapi diancam dibunuh gitu. Bahkan Ahmad Dhani pun pernah diancam dibunuh tahun 2003. Baru saya lihat vlognya tuh di vlognya channel Deddy Corbuzier. Jadi ini adalah itu semua menurut saya adalah gini, yang salah adalah orang-orang yang mengancam itu. Nanti anak istri kamu akan dibunuh, itu saya nggak setuju. Ancaman keras itu saya nggak setuju. Tapi kalau orang itu membuli, dalam artian memaki, itu adalah bentuk ekspresi kemarahan mereka. Karena bapaknya menghina orang lain, bapaknya menghina kelompok lain gitu. Dengan kata-kata yang gak pantas gitu, radikal, teroris. Ini kata-kata apa coba? Kata-kata yang hanya pantas dipandang di sana oleh orang-orang seperti Bentontaran, orang-orang seperti pelaku bom diri gitu. Gak pantas dilayangkan kepada dosa dua gitu. Dan kelompok-kelompok yang ideologi dengannya gitu. Apalagi kelompok HTI gitu. Ini jauh sekali guys. HTI gak pernah melakukan seperti yang Bentontaran atau pelaku bom bunuh diri lakukan guys. Ini tujuan yang sangat keji gitu. Sehingga buat orang berang. Jadi wajar orang marah tuh menurut saya nggak bisa juga menyalahkan netizen yang marah-marah tuh nggak bisa guys. Karena hati mereka terluka. Mereka marah karena dilabeli oleh ini guys.
Nilai perusahaannya sebesar lebih dari 100 triliun rupiah. Dan pemilik Telkomsel adalah 65% Telkom dan sisanya atau 35% dipegang oleh perusahaan telekomunikasi Singapura yang bernama Singtel. Bahkan menurut Vice President Corporate Communication Telkomsel, Denny Abidin, Telkomsel sudah mendapat sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi. Yang dalam artian, untuk segi keamanan, data pengguna itu seharusnya sudah sangat aman. Nah, kalau begitu, kenapa dengan semua keunggulan itu, data saya bisa bocor keluar? Saya berhak curiga data pribadi saya yang diumbar ke publik itu. Anda ingat nggak kejadian Donald Trump itu? Donald Trump itu kan waktu beliau tuh kasus dengan Rusia itu ya, yang dia kasus dapat dukungan Rusia itu, ada semacam kasus itulah kan. Itu kan dari Gedung Putih, kok bisa terbongkar itu? Atau kasus lain misalnya. Ada banyak yang siapa tuh yang ketangkap dia tadi kemana itu kan, dia membongkar data rahasia pemerintah Amerika gitu. Siapa? Saya nama lupanya itu ya. Saya lupa namanya tuh guys, yang dia tuh dikejar-kejar sampai ke dia berlindung di balik satu negara itu kan. Siapa tuh, viral man loh. Jadi data apa itu bisa dibongkar gitu, bisa. Gak ada satupun yang profesional aman tuh gak ada gitu. Semua data bisa dibobol gitu, ya kan? Jadi intinya adalah itu sebenarnya harus dibuktikan di pengadilan gitu. Itulah benar pengadilan. Dan ya, ya intinya adalah kalau menurut saya pribadi ya adalah nggak ada data yang nggak bisa dibobol. Mungkin semua data bisa dibobol gitu, dari manapun sumbernya gitu kan. Makanya tiap hari itu ya itu selalu diubah passwordnya, enkripsinya dan segala macamnya, itu selalu diubah agar orang susah melacaknya gitu guys. Jadi nggak ada suatu hal di pengamanan itu yang pasif, bahkan Anda tahu sistem keamanan pun terus berubah di waktu-waktu kan. Ada terus akan berubah, nggak itu aja, karena itu nanti dibobol ganti lagi pengamanan baru lagi gitu. Jadi semua tuh berkembang gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibobol. Buktinya adalah dari dari segi keamanan itu yang terus ditingkatkan keamanannya guys. Karena suatu tuh ada umurnya gitu. Orang bisa mempelajari itu dan bisa bobol itu, makanya terus diperbarui. Itu bukti kalau data bisa dibobol. Dari Telkomsel, karena di sana lengkap sekali informasi yang diberikan, mulai dari nomor KTP saya, kartu keluarga saya, sampai HP apa yang saya pakai dan kapan saya offline, semua terpaparkan ke publik. Data itu begitu lengkap sehingga tidak mungkin data itu didapat dari luar, kecuali orang dalam Telkomsel sendiri yang membocorkan. Itulah kenapa saya harus menggugat Telkomsel, karena ini sangat berbahaya buat saya dan jutaan pengguna lain. Telkomsel harus bicara ke publik apa yang terjadi sesungguhnya supaya kami semua merasa aman menjadi pelanggan Telkomsel. Sementara ini jawaban Telkomsel terhadap kasus saya sangat normatif dan cenderung basa-basi. Telkomsel malah seperti mengunggulkan keamanan sistemnya, padahal jelas-jelas saya korban dari kebocoran data mereka. Telkomsel seperti ingin melemparkan tanggung jawab ini kepada akun yang menyebarkan data pribadi saya supaya bisa menghindar dari tanggung jawab permasalahan di sistem internal mereka. Saya paham kalau perusahaan besar seperti Telkomsel ini berjalan berdasarkan trust atau kepercayaan masyarakat. Sedikit saja kepercayaan itu goyang, maka saham mereka bisa rontok habis-habisan. Dan para investor bisa lari untuk membenahi situasi seperti normal lagi. Itu juga butuh waktu yang lama dan dana yang sangat besar. Tapi yang harus Telkomsel pahami, bahwa seberapa besar pun kerugian Telkomsel nanti tidak akan pernah sebanding dengan nyawa anak-anak saya jika kelak mereka mendapat kekerasan akibat bocornya data pribadi saya ke publik. Saya adalah seorang ayah, dan kewajiban seorang ayah adalah melindungi buah hati mereka semaksimal yang dia bisa. Dan jika harus bertarung untuk itu, saya akan lakukan. Jikapun saya kalah, setidak-tidaknya saya sudah melawan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormat super kopinya. Oke gini, saya kalau jadi distragger ya, pertama saya akan introspeksi diri. Apa sih yang saya lakukan selama ini sehingga banyak sekali orang membenci saya gitu kan?
Dan apakah yang mereka lakukan itu menurut saya itu sudah tepat atau karena saya yang salah gitu. Kan itu poin pertama. Ini bukan dengan Denny ini melakukan gugatan salah ini gitu. Pertama dia harus introspeksi diri dia dulu gitu. Apa sih salah saya? Kenapa sih? Karena gini guys, apa namanya? Kalau kita merasa di pihak benar, kayak saya nih, saya merasa di pihak benar. Ketika ada orang membuli saya is okay. Saya tidak pernah marah yang sebegitunya. Saya simpan marah saya dalam hati itu. Karena saya tahu saya benar, mereka salah. Bahkan saya berusaha dengan dakwah. Ketika saya dikatakan apa namanya bodoh lah, apapun itu, dikata-kata buruk gitu, saya akan balas dengan santun. Saya akan dakwahi mereka, saya akan sampaikan apa kebenaran yang ada. Saya nggak akan pernah fokus pada mereka. Saya fokus pada topik yang dibahas gitu. Banyak orang lebih saya, misalnya ada gurun, ya kan, kamu ini itu semua di komentar-komentar itu, saya nggak pernah melabeli mereka dengan kamu cebong, nggak pernah. Saya fokus pada topik pembahasan. Bahas tentang ini misalnya, saya bahas tentang itu. Saya nggak pernah nyinggung pribadinya. Paling saya katakan mereka ini gagal paham, sok tahu sok pindah itu biasa, wajar. Nggak kasar guys. Kata-kata sok pintar, sok tahu gagal paham itu nggak kasar. Nggak sekasar kalau mereka katakan saya adalah gurun, atau saya ini teroris, atau saya katanya apa, itu nggak sekasar itu guys. Nah, jadi adalah kita pertama introspeksi diri, lalu yang kedua adalah kita kalau berada di pihak benar, kita tahu mereka salah, kita yakin kita benar, ya kita terus jalankan dan kita nggak usah khawatir gitu. Kan? Tapi saya nggak setuju kalau ada orang yang melakukan itu sebenarnya guys. Tapi bilang apa? Kalau saya jadi saya paling bisa dakwahi. Saya nggak akan melabeli mereka. Oh mereka lebih saya dengan teroris, saya akan melabeli mereka dengan komunis. Saya nggak melakukan itu guys. Saya tahu kalau mereka melakukan itu untuk melakukan kebencian mereka pada saya, berarti saya melakukan hal sama dengan mereka, yaitu ujaran kebencian juga. Itu saya hindari gitu. Makanya sebenarnya kalau anda, saya wajar sebenarnya membalas itu wajar guys. Ketika mereka katakan saya misalkan ada guru, saya wajar membalas, tapi saya tidak melakukan itu. Karena ini wajar apabila ada orang-orang yang seperti Instagram yang mengatakan itu, mereka akan mendapatkan hukuman balik dari publik. Publik itu guys, apalagi publik itu yang mereka itu ialah korbannya dari semua label-label ini gitu. Ini kan. Nah, ini kalau saya data pribadi saya bocor, ya udah mau bilang apa, gitu kan? Bagi saya gini, misalnya data-data saya semua, anak saya apa semua, kalau saya merasa saya itu tidak melakukan suatu kesalahan yang menyinggung orang banyak, gitu kan, tapi hanya menyinggung kelompok tertentu, maka yang dikhususnya adalah kelompok tertentu itu. Sehingga gini, saya tahu karena ada banyak membela saya, gitu kan, paling saya akan lapor ke polisi orang yang mengancam itu. Pak polisi, anak saya diancam nih, dikatakan mau dibunuh, saya akan laporkan orang itu. Tapi saya tidak akan melaporkan provider, yang enggak, itu nggak salah mereka gitu. Karena data itu bisa bocor guys, kapan saja bisa bocor data itu. Makanya kita nggak sarankan waktu itu kita protes kan dari Gus Nur juga protes juga tuh kalau data itu nggak boleh dikasih KTP kakak, kan KTP cukup. Kenapa mesti kakak coba? Kakak itu kan ada kita istri anak-anak. Makanya kenapa kemarin waktu dikasih nomor tuh pakai kakak juga? Kan seharusnya KTP cukup. Itu yang protes oleh kita bersama Ustaz Gus Nur kemarin. Data pakai kakak, dan itu kebijakan pemerintah. Maka ini seharusnya juga menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah memakai peraturan itu? Harus pakai kakak juga gitu. Karena tentu kalau seperti Telkomsel itu kan dia tentu bisnis. Dia tentu nggak mau meribetkan pelanggannya. Contoh, saya pernah kemarin mau ganti nomor tuh guys. Pernah waktu itu nomor saya mati itu kan karena nggak pernah isi pulsa. Saya mau ganti nomor baru. Itu sulit loh guys. Awal-awal kemarin waktu peraturan diterapkan, dia minta KTP. Oke, saya bawa gitu. Minta kakak, saya mau bilang apa? Minta posisi saya itu adalah jauh di rumah. Saya nggak mungkin pulang jemput kakak gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi beli kartu itu. Tentu yang rugi siapa? Konter dan yang mau saya beli itu kartunya. Kartu apa aja itu kan. Nah, coba kalau kayak sekarang nih, saya kalau mau beli kartu gampang, ya kan? Beli kartu data, kartu apa itu. Saya tanya, pakai KTP kakak enggak? Enggak perlu pak. Bapak tinggal skip aja nanti. Ketika ada perintah masukkan akun, tekan 000 ya. Atau cancel. Jadi, itu saya langsung beli tuh. Karena ini mudah sekali gitu. Nah, bisnis itu pengen memudahkan pelanggannya. Sehingga pelanggan senang gitu. Makanya bisnis itu akan mau meributkan pelanggannya. Nah, ini adalah peraturan pemerintah. Yang makanya mereka Telkomsel ini terpaksa harus ikut. Nah, kesalahan mereka mungkin tidak menjaga data itu bocor. Dan menurut saya itu bukan suatu hal yang itu hak pribadi Denny menuntut. Itu bukan hak saya untuk melarang dia. Tapi kalau mau saya sampaikan, bagi saya pribadi itu nggak masalah. Kalau saya tuh bocor saya nggak masalah, ya kan?
Yang saya masalahkan adalah orang-orang yang sampai mengancam anak-anak dan istri saya, meneror, itu saya salahkan. Kan? Itu saya tentu sama kayak ini, saya akan menjaga anak-anak saya dan keluarga saya, akan saya jaga. Tapi bukan dari Telkomsel, tapi saya jaga dari orang-orang yang meneror itu. Ya kan? Karena mereka yang salah gitu kan. Tapi kalau ada orang yang menghina saya, misalnya kamu adalah gurun, keluarga gurun, saya masih maafkan itu. Itulah Islam. Jadi dia ini kalau dia Muslim sejati, dia harus maafkan kata-kata orang yang hina dia, caci maki dia. Dia harus maafkan itu semua. Dia boleh membalas dengan, kayak saya balas dengan apa guys? Saya balas dengan dakwah. Saya dakwahi mereka, saya nasihatin. Itu nggak baik loh kata-kata itu. Kamu nggak boleh ngomong orang begitu. Itu saya katakan, saya nggak balas balik dengan mengatakan kamu ini itu semua, nggak pernah. Karena saya tahu ketika saya melakukan itu, berarti saya sama buruknya dengan mereka. Nah, makanya jangan pernah caci maki orang, jangan pernah bully orang. Kalau orang saya dibully, caci maki, saya masih bisa terima, saya maafkan. Tapi saya nggak bisa terima kalau saya teror. Gitu. Makanya apa namanya ya? Ini adalah data pribadi bocor bagi saya bukan suatu masalah big problem, enggak. Big problemnya adalah ketika orang-orang yang nggak suka sama saya berbuat kelewatan. Itu saya nggak terima. Boleh silakan mereka maki-maki saya, caci maki, saya maafkan. Karena saya tahu ketika mereka melakukan itu, ya kalau saya sabar dan saya tidak balas, pahala berlangsung. Pahala mereka akan ngalir kepada saya dan dosa saya ngalir kepada mereka. Mereka juga rugi toh, gitu kan? Mereka udah salah, berusaha pula, saya dapat pahala pula, gitu kan? Itulah keuntungan orang beriman dan berdakwah. Mereka mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan. Ini mereka rugi dua kali. Mereka sudah bully Anda, hina Anda, ya kan? Mereka juga kehilangan pahala dan mereka nambah dosa, guys. Mereka rugi dua kali. Makanya saran saya bagi orang-orang yang beriman di luar sana, kalau ada dibully dimaki itu ada cuekin aja. Kalau bisa Anda dakwahin balik. Itu nggak baik loh, ya kan? Jangan begitu gitu. Itu nggak boleh sama lakukan. Kayak saya nih, ya kan menasihatin Denny nih, jangan lakukan itu gitu kan. Itu nggak baik. Saya nggak pernah caci maki Denny, saya nggak pernah gitu. Karena saya sesuatu mungkin dia lebih baik dari saya, mungkin nanti dia dikasih hidayah oleh Allah dan saya yang dari tersesat kan kita nggak tahu hidup orang ke depannya. Maka saya selalu saya komentari orang-orang sendiri ini, saya komentari, tapi saya nggak pernah caci maki. Saya paling katakan gak paham, so pintar, so tahu, itu kan sebenarnya bukan kata-kata kasar gitu, nggak seperti kata-kata seperti teroris atau radikal guys, atau komunis gitu. Jadi dia adalah sabar, bukan? Introspeksi diri Anda, kan? Kalau Anda berada di yang salah, Anda introspeksi. Oh, ternyata saya salah nih. Saya adalah melabeli orang, saya buat orang singgung. Ya saya berubahlah lagi gitu kan. Saya janji ya Allah, saya tidak akan lagi melabeli orang dengan kata-kata radikal, teroris, makar, kata gurun. Itu kan kata buruk. Saya tidak akan melakukan lagi ya Allah. Karena dengan begini saya mendapatkan murkamu dan juga murka dari netizen, dari masyarakat, dari orang-orang yang saya labeli seperti itu dan orang-orang yang nggak setuju dengan perbuatan melabeli itu, guys. Nah, gitu seharusnya terjadi. Dan saya tetap akan kalau saya misalnya benar nih, ya kan, saya lah pihak itu dulu nih, ya kan, saya pihak itu dulu. Udah saya dipindah radikal, itu kan saya diancam bunuh lagi saya. Itu saya tentu akan yang akan saya laporkan adalah bagian dari ancaman terornya. Kalau saya dikatakan radikal teroris itu saya nggak seperti Denny, ya kan, yang marah-marah saya nggak, saya terima. Dalam artian bukan saya teroris radikal, tapi saya terima dalam artian saya tidak marah-marah luar biasa gitu kan. Mungkin kesal emosi, tapi saya perdam. Karena saya tahu proses transfer pahala sedang berlangsung gitu. Saya tahu itu. Dan Allah lagi uji kesabaran saya gitu. Dan yang saya lakukan adalah menasihati dan mendakwah mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka membuka wawasan mereka dan kecerdasan berpikir mereka, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.